Jadi kita membuat aplikasi Android bernama Gendutan, aplikasi untuk menghitung indeks massa tubuh. Antara itu ideal, kurus, atau berat badannya berlebih. Jadi kita menggunakan Android IDE ya, menggunakan Android Studio. Tampilan awalnya kan seperti ini nanti. Jadi activity yang pertama kita jalankan di sini adalah main activity seperti biasa. Udah kita jelaskan, udah kita declare di manifest adalah main activity sebagai main activity awal. Lalu, mana? Yang pertama itu adalah inputnya. Jalannya aplikasi dari awal itu adalah input data dari user. Kita menggunakan XML sebagaimana Android Studio biasanya. Menggunakan beberapa widget seperti radio group, ada juga dead picker, sickbar, button, tag view. Nah, saya jelasin dari awal jalannya aplikasi. Yang pertama adalah ketika activity pertama dijalankan yaitu my activity, dia akan melakukan init pada tampilan ini, melakukan set content yaitu activity main, yaitu di activity main XML yang tadi, activity main XML. Nah, di sini kita lakukan input melalui yang pertama adalah data jenis kelamin. Jenis kelamin kita menggunakan widget radio button. Di sini ada radio button dengan radio group. Radio group kita tandai dengan ID radio dengan value, dua value, yaitu radio pertama itu laki-laki dan radio kedua itu perempuan. Dengan ID-nya radio laki dan radio cewek. Jadi ketika user ini memilih antara laki-laki dan perempuan, dia akan masuk ke main activity. Pertama kita akan mengambil objeknya dulu. Itu ada di radio button. Nah, jadi kita declare dulu. Sebentar. Di sini radio button sebagai private. Kita ambil di sini. Nah, kita pertama ketika on create kita bakal jalanin juga. Nah, on create ketika aplikasi dijalankan akan menjalankan juga metode untuk mengambil value dari input jenis kelamin yang tadi. Kita menjalankan metode ini, kita menuju ke metodenya. Nah, kita ambil objek input radionya itu dengan view by ID-nya. Lalu objek radio group itu ketika set on check change listener, ketika itu berubah value-nya, dia akan menjalankan metode on checked change. Jika kita melakukan switch, jika itu radio lagi, sebagaimana ID yang kita jelaskan di sini. Sebentar, sorry ini. Di sini, ketika itu kita pilih ada laki-laki, maka di main activity dia akan checked ID-nya itu berubah laki-laki, dan begitu juga yang perempuan atau cewek. Kalau laki-laki, jika itu laki-laki, in case laki-laki, dia akan memasukkan value ke dalam variabel data kelamin satu. Data kelamin itu kita declare di atas. Ini adalah beberapa variabel yang kita declare untuk memasukkan data-data yang kita butuhkan untuk menghitung indeks massa tubuh. Ada data kelamin, kita init value 5. Ini untuk preventif aja jika belum mengisi, jika value bukan 1 atau 0 seperti yang di sini, kan 1 sama 0. Bentar. Nah, kalau enggak 1 sama 0 maka dia akan 5. Jika bukan 1 sama 0 maka dia akan memberikan alert dialog. Nanti saya akan jelaskan. Saya jelaskan dulu yang ini. Ada data lahir berupa tahun, data berat sama data tinggi. Nah, yang pertama kita sudah memasukkan data kelamin tadi. Sekarang yaitu yang data kedua, yaitu tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini kita menggunakan widget Android yaitu date picker. Kita main activity, kita declare dulu date picker dialog sini dengan variabel date picker. Lalu kita init objek ya di date picker. Date picker. Nah, ini ketika oke, saya jelaskan dulu. Jadi di sini ketika mau memilih tanggal itu ada button pilih tanggal lahir dengan ID button tanggal.
Nah, ID button tanggal ini sudah kita init objeknya. Ketika button itu, bentar, button. Nah, ini ketika button tanggal saat on click itu akan menjalankan metode show tanggal dialog yang ada di bawah. Show tanggal dialog sini akan membuat objek baru dari widget Android yaitu deadpicker dialog. Nah, ketika deadpicker dialog itu dirubah value-nya atau dipilih tanggalnya, dia akan menjalankan metode on dataset yang akan mengembalikan nilai satu tahun, ada bulan, ada tanggal. Di sini kita cuma pakai tanggal, jadi kita cuma mengambil tanggalnya saja. Lalu setelah itu kita akan masukkan tanggal itu ke view. Kita lihat di activity main, di sini ada tanggal defaultnya. Kita akan rubah. Ini adalah teks lahir ID-nya. Kita akan rubah teks lahir, kita set teksnya menjadi tanggal, bulan, dan tahun seperti yang ada di hasil date picker tadi. Tapi yang kita pakai untuk penghitungan tuh hanya tahunnya saja. Jadi kita masukkan ke variabel data lahir itu berupa tahun aja. Lalu setelah kita mendapatkan data lahir, kita masukkan berat badan dan tinggi. Ini sebenarnya menggunakan sigbar semua. Jadi saya jadikan menjadi satu aja karena sama. Hanya beda variabel. Jadi di sigbar ini kita punya ID-nya. Sigbar berat. Sigbar berat ini kita init di awal. Sigbar ini sigbar berat dan sigbar tinggi dengan variabel sigbar berat dan sigbar tinggi. Nah, sigbar berat ini kita set maksimal value-nya itu 200. Jadi di sini tuh hanya bisa sampai 200 untuk maksimal slider dua-duanya. Lalu ketika sigbar itu method set on sigbar change listener atau ketika itu berubah value-nya digeser, dia akan menjalankan method on progress change. Jadi ketika progress di main activity tadi ini bisa digeser ke 50, dia akan mengembalikan nilai yaitu progress. Nah, progressnya ini yang kita pakai. Ini berupa integer. Kita masukkan ke variabel data tinggi. Selain itu kita juga masukkan, kita tampilkan di tampilan dengan text view tinggi. Text view tinggi itu ada di sini. Nah, di sini. Sorry, di sini. Nah, selain kita tampilin, kita masukkan ke variabel. Setelah kita dapat semua datanya itu, nanti user akan melakukan menekan tombol hitung dengan ID buttonnya itu button hitung. Di button hitung ini kita sudah init menjadi variabelnya itu hitung btn. Hitung btn ketika on click, nah ini ketika diklik dia akan menjalankan ini. Jika data kelamin, kita tadi sudah memasukkan data kelaminnya antara 1 sama 0, tapi kalau belum ada atau itu malah value-nya selain 1 sama 0, maka akan menampilkan metode peringatan ini tuh adalah alert dialog. Metode peringatan ada di sini. Jadi ini berupa alert dialog untuk memberitahu kepada user bahwa itu data semua harus dilengkapi dulu sebelum melanjutkan menggunakan bawaan. Itu kita bikin objek alert, kita set title-nya, kita set message-nya, terus kita tambahkan button untuk OK. Nah, setelah button on, kalau misal tadi logiknya if else benar dihitung button, maka dia akan menjalankan activity baru, intent baru, yaitu hasil activity. Ketika kita mau menjalankan hasil activity ini, kita juga menambahkan beberapa data konten, yaitu ada kelamin yang kita ambil dari variabel yang kita simpan tadi, lahir, berat, sama tinggi, yang semuanya sudah kita simpan di variabel instant variabel dari awal. Setelah itu kita mulai activity-nya, yaitu activity hasil activity. Di activity hasil activity, ketika activity dimulai on create, dia pertama akan init dulu beberapa objek widget UI-nya, yaitu ada tag view hasilnya, itu ada di sini. Tag view ini hasilnya, terus ada juga image view hasil. Nah, ini untuk menambahkan ikon-ikon yang nanti ada juga. Nah, ini juga ada tag view
wejangan ini maksudnya eh saran untuk usernya gimana gitu. Lalu variabel atau data-data yang kita kirim melalui intent tadi kita tangkap kembali, kita masukkan ke variabel-variabel baru dengan format berbeda, dengan menjadi integer. Lalu kita jalankan metode hitung. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada sebuah metode hitung. Nah, sebelumnya kan ada pemanggilan metode hitung ini dengan parameter sedemikian rupa. Nah, pemanggilan metode hitung ini diambil dari metode di bawahnya. Nah, metode hitung ini di dalamnya ada sebuah pembuatan objek, yaitu dari kelas hitung yang dinamai dengan HTG. Untuk mengetahui kelas hitung, coba kita lihat kelas hitung. Nah, dalam kelas hitung itu sendiri ada sebuah konstruktor, yaitu kita mengambil data kelamin dimasukkan ke variabel kelamin dan sebagainya ini. Kemudian di dalam kelas hitung juga itu terdapat sebuah metode hitung, kemudian hasil indeks massa tubuh, kemudian get umur, get saran, get berat badan, get kelamin, dan get tinggi badan yang nantinya akan ditampilkan di activity hasil. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, jadi apabila user menekan tombol hitung, nanti data-data yang sudah diambil itu akan diproses, yaitu tinggi badan yang sudah diambil tadi dibagi dengan 100. Kemudian ini untuk rumus indeks massa tubuh yang ideal, itu rumusnya tinggi badan dibagi 100, kemudian hasilnya tadi dikuadratkan, kemudian berat badan itu dibagi dengan hasil kuadrat tinggi tadi, seperti itu. Nah, nanti itu jadi sebuah hasil status indeks massa tubuh user. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada hasil indeks massa tubuh yang nilainya hanya mengembalikan metode status berat badan. Nah, jadi metode status berat badan ini tidak ada di kelas hitung, tapi kita ambil di indeks massa tubuh karena sebelumnya kita sudah extend atau dijadikan subclass dari indeks massa tubuh. Coba kita lihat ya ini. Nah, ini ada sebuah metode status berat badan. Ya, tadi apabila ini, maaf, hasil hitung tadi, sebuah perhitungan tadi, hasil hitungnya kurang dari 18, maka si user akan dianggap sebagai kurus. Kemudian apabila hasil hitungnya di antara 18 sampai 25, maka dikatakan ideal. Kemudian jika hasil hitungnya di antara 25 sampai 27, bisa dibilang si user sedang mengalami kegemukan, dan apabila hasil hitungnya lebih dari 27, maka bisa dikatakan user sedang mengalami obesitas, seperti itu. Ini untuk perempuan juga sama, ini cuman perbedaan antara laki-laki sama perempuan, jadi ada perbedaan indikasi antara angka-angkanya. Kemudian ada get saran berat badan. Ini masih di kelas yang sama, indeks massa tubuh. Kemudian ada metode get saran berat badan. Nah, ini sebuah kalkulasi yang nantinya akan diambil saran yang akan ditampilkan di activity hasil. Nanti di sini akan menampilkan saran seperti itu. Apabila berat badan user sekian, maka akan menampilkan saran untuk mengurangi atau menambah berat badan sekian supaya si user mempunyai berat badan yang ideal, seperti itu. Kemudian balik lagi tadi ke indeks massa tubuh, ya cukup ini. Kemudian kita balik lagi ke hitung, status berat badan tadi udah. Kemudian get umur ya sama, ini pembuatan objek dari kelas hitung umur, yaitu ini. Jadi kita mengambil kalender, kita ambil tahunnya saja. Kemudian tadi kan
user sudah menginputkan tanggal lahirnya. Nah, kemudian tanggal lahir itu kita ambil umurnya. Nah, kemudian tahun ini yaitu eh, tahun sekarang yang tadi udah dibuat objek dikurangi dengan tahun lahir yang sudah diinputkan user tadi sehingga memunculkan umur. Kemudian ada metode set tahun lahir. Nah, ini metode untuk user menginputkan data tahun lahirnya. Oke. Kemudian balik lagi ke hitung. Tadi get umur, get saran. Get saran sudah saya jelaskan tadi. Kemudian get berat badan, ini hanya mengembalikan berat badan. Kemudian ini metode string get kelamin. Jadi get kelamin ini hanya mengembalikan status kelamin si user. Variabel kelamin ini mempunyai nilai strip. Nah, apabila mengisi laki-laki yang tadi mempunyai nilai 1, maka nilai variabel dari kelamin menjadi laki-laki. Apabila memilih yang lainnya, maka variabel kelamin berubah value-nya menjadi perempuan. Kemudian mengembalikan nilai kelamin itu sendiri. Kemudian ada get tinggi badan yang hanya mengembalikan tinggi badan. Dari beberapa perhitungan dari kelas hitung ini tadi, yang ini nantinya akan ditampilkan di aktiviti hasil. Nah, nanti semua tadi akan ditampilkan di sini. Mungkin itu aja alur berjalannya aplikasi ini dari awal sampai selesai. Kemudian dalam project ini untuk terkait materi, di sini ada kelas dan objek. Nah, kita bisa lihat ada kelas hasil activity, hitung umur dan kelas lainnya. Kemudian untuk objek sendiri, contoh di sini ada pembuatan objek namanya C yang diambil dari kelas kalender yang merupakan widget dari Android Studio. Selain itu ada juga di hasil activity. Nah, di sini ada pembuatan objek dari kelas hitung, nama objeknya HTG, dan masih banyak objek lainnya. Oke, selanjutnya package. Untuk backendnya sendiri kita ada dua package, yaitu package gendutan dan hitung. Kemudian untuk frontendnya ada satu package, yaitu package layout. Selanjutnya ada input output. Untuk input sendiri di frontend kita bisa lihat di activity main. Nah, ini adalah beberapa input di project kita. Ada input kelamin, tanggal lahir, berat badan, dan tinggi badan. Untuk jenis kelamin ini kita menggunakan radio button. Untuk tanggal lahir kita menggunakan date picker. Untuk berat badan dan tinggi badan kita menggunakan sigbar. Untuk backendnya sendiri kita bisa lihat di main activity. Nah, di sini ada sigbar berat, sigbar tinggi. Nah, di sini input kalender, kemudian radio button untuk input kelamin. Kemudian untuk hasil outputnya, nanti outputnya akan kita tampilkan di activity hasil. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Nanti akan menampilkan ini hasilnya. Kemudian ada wejangan juga. Oke, wejangan itu saran ya. Jadi saran buat user yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk variabel minimal ada lokal, instant, dan static. Untuk variabel contoh kita di sini. Nah, di sini sudah ada yang di sini. Untuk yang variabel ini namanya instant variable. Kemudian untuk yang hasil ini merupakan lokal variabel karena variabelnya berada di dalam metode. Kemudian untuk static variable ada di hitung umur. Nah, ini ada variabel static. Kemudian ada metode void non void. Di kelas ini udah ada metode void non void. Untuk metode umur ini adalah metode non void. Kemudian yang di bawahnya set tahun lahir ini merupakan metode void. Dan masih banyak metode-metode lain.
Kemudian untuk access modifier di kelas ini sendiri sudah ada protected. Kemudian ini tidak ada keterangannya, berarti access modifiernya default. Nah, kemudian untuk public kita bisa lihat di kelas hitung. Ini ada banyak metode yang memiliki access modifier public. Kemudian untuk privat kita bisa lihat di main activity. Nah, ini ada banyak variabel yang memiliki access modifier privat. Kemudian inheritance di kelas ini juga sudah ada main activity, extend, compat activity. Nah, jadi ini sudah merupakan konsep inheritance. Selain itu ada juga, nah di kelas hitung menjadi subclass dan indeks massa tubuh menjadi superclassnya. Ini juga merupakan konsep inheritance. Kemudian sebuah konstruktor di kelas hitung ini contohnya salah satunya ini ada sebuah konstruktor, nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Nah, jadi ini merupakan sebuah konstruktor, dan sebenarnya masih ada konstruktor yang lain. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian encapsulation. Untuk encapsulation di kelas ini ada getter. Kemudian untuk setternya dihitung umur. Nah, ini ada setter, metode setter. Oke. Setelah project tersebut dibuild menjadi sebuah aplikasi, kemudian diinstal di HP, maka akan muncul aplikasi seperti ini, namanya Gendutan. Coba kita buka. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Mungkin langsung saja coba saya masukkan inputannya. Tapi kalau ini misal kalau inputannya ini belum lengkap, kalau dipencet tombol hitung, maka akan muncul peringatan seperti ini, dan user akan diminta untuk melengkapi data terlebih dahulu. Oke, saya coba isi. Untuk jenis kelamin saya laki-laki, tanggal lahirnya saya 2001, misal 18 Desember misal. Terus berat badan saya 59 lah. Terus tinggi saya 173. Iya. Nah, setelah inputannya udah lengkap, terus coba kita klik tombol hitung. Nah, maka kan tampilannya seperti ini. Ini merupakan hasil dari activity hasil. Di tampilan hasil ini akan menampilkan tulisan umur, terus berat badan sekarang, tinggi badan sekarang. Kemudian apabila user sudah mempunyai berat badan yang ideal, maka disarankan untuk mempertahankan berat badan tersebut. Oke, coba kita beri contoh yang lain. Contoh berat badannya saya kurangin jadi 34 misal. Klik hitung. Nah, maka akan menampilkan seperti ini, dan user ini diperkirakan kurus. Nah, terus di bagian bawah ada sebuah saran, ini dari variabel wejangan yang sudah di set. Sebaiknya kamu menambahkan berat badan sebanyak 28 kg. Nah, ini disarankan supaya user itu mempunyai berat badan yang ideal. Oke, coba kita berat badannya ditambahin jadi 107 misal. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, dengan data yang telah diinputkan user, berarti diperkirakan user ini sedang mengalami obesitas, yaitu kelebihan berat badan. Kemudian di bagian saran, sebaiknya kamu mengurangi berat badan sebanyak 44 kg. Nah, jadi supaya berat badan si user ini ideal, maka si user disarankan untuk mengurangi berat badannya sebanyak 44 kg. Nah, mungkin itu untuk tentang aplikasi. Ini cuman biodata dari kami. Bagi teman-teman yang pengen download aplikasinya, ini aplikasinya sudah diupload di App Store.
namanya gendut.an. Nah, mungkin teman-teman bisa download sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Terima kasih.